Fitrah manusia pada dasarnya ada dua, jasmani, rohani. Fitrah, jasmaninya, fitrahnya itu kamu tidak akan jauh dari jasmani, seperti tanah, rapuh, lembek, iya, mudah hancur. Itu fitrah. Sehingga yang namanya kata tadi otot kawat balung wesi gak ono, Pak. Paham ya? Nah, itu tidak sesuai dengan fitrahnya, tidak mungkin. Dicubit sakit kan gitu ya. Ya itu fitrahnya. Itu dari sisi jasmani. Dari sisi rohani, itu fitrah daripada rohani itu adalah sifat ketuhanan, kecerdasan, ketenangan, kedamaian, kasih sayang. Itu rohani. Makanya kenapa di dalam berdoa itu bermohonlah kepada Allah dengan menyebut pakai Asmaul Husna. Itu jasmani apa rohani? Rohani. Itu rohani. Disinggungkan rohani kamu itu, yaitu dengan nama-nama Allah. Itu yang menyebabkan kemudian bersentuhan. Qurannya jelas di situ. Nah, itu fitrah. Kalau kita selalu melatih rohaninya tadi itu, mengartikan Asmaul Husna situ itu bukan hanya mengingat, akan tetapi memanai. Ya, tadi itu. Maka rohaninya akan sesuai dengan fitrahnya. Kita terbalik, rohaninya dimatikan oleh jasmaninya. Maka itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Fitrah manusia apa? Jasmani, rohani. Jasmani ingat. Makin tua bukan makin makin bosok. Rohaninya lain. Makin tua harusnya semakin meningkat pemahaman ketuhanannya. Lah itu kalau tidak pernah diasah dengan permintaan, mau minta apa lagi sekarang? Minta kemudahan rezeki, gunakan Asmaul Husna. Ya goni kan Asmaul Husna. Ya mugni kan begitu. Pahamin. Itu namanya fitrah. Hanya itu. Apalagi? Fitrah yang mana lagi? Orang kembali kepada fitrah. Itu makanya bulan puasa dilatih itu sebetulnya dua-duanya dilatih. Jasmannya dilatih tadi untuk tidak dirusak dengan cara mengatur makanan supaya sehat. Rohaninya juga. Makanya kenapa ada qiyamul lail. Tolong dibedakan antara akal dan hati. Akal dalam pengertian biologis itu selalu memori di dalam otak kita ya. Itu dalam arti biologis lah ya. Itu hanya dapat informasi melalui panca indera kan gitu ya. Nah, caranya gimana supaya kita banyak memorinya itu? Ya dilatih panca indera kita. Apa yang kamu lihat, jangan kamu lewatkan. Sekarang saya lihat pohon ini, tadi sudah saya latih bahwa apa kamu, ya, itu untuk melatih rasa. Kan tadi sudah. Masam atau tidak, itu panca indera semua. Tambahkan pengetahuan. Bisa diikutin ya, itu. Tapi itu tidak bermakna apa-apa. Paham? Hanya sebagai pengetahuan biologis. Nah, tapi di situ tidak ada muatan tentang masalah baik, benar, buruk, tidak ada. Yang bisa membedakan baik, benar dan itu rohani. Kalau Anda melihat ada orang, maaf ya, wajahnya jelek,
kemudian mungkin kena tumor dan sebagainya ya. Kita melihat kan, gak mentolo atau bahkan kita melengos kan, jasmani kan. Tapi kalau dilihat dengan panca basiro mata hati, apa yang akan terjadi? Kasih sayang ada muncul. Bagaimana saya menolong dia? Kan beda. Nah, yang ini tidak pernah dilatih. Contoh lagi, kalau pendengaran pakai jasmani, ada orang teriak-teriak, wah, wah, wah. Apa reaksi kita? Katakanlah di dalam keluarga, berkelahi atau apa gitu ya, mungkin stres dan sebagainya. Coba, apa yang ini? Jasmani ya bising. Berisik kan? Skopus iki kan gitu ya. Tapi dengarkan dengan pendengaran rohani. Mesti akan muncul orang ini punya masalah. Iya? Gimana saya cara memberi solusi kepada orang itu? Karena dia tidak tahu bagaimana mengatasi masalah itu. Itu pendengaran rohani beda. Itu hanya masalah latihan. Kita dari kecil terbiasa. Satu, tidak tahu metode. Ya. Itu. Tidak tahu metode. Yang kedua, kita mungkin lingkungan kita tidak mendukung terhadap itu. Satu contoh sekarang itu. Malam hari mana lebih baik? Banyak tidur atau banyak melek? Banyak melek, banyak tidur kalau jasmani. Malam hari Ya. banyak melek apa banyak tidur? Mana yang lebih baik? Banyak melek. Kenapa? Banyak melek. Terus dia mas. Yang lebih baik banyak melek. Alasannya kenapa? Karena tenang. Di situ kita bisa berdialog dengan Allah. Kalau berkaitan dengan Hati kita kebutuhan jadi rohani ya. terasa. Bukan. Malam hari itu munculnya informasi dari langit. Malaikat itu turun. Itu malam hari. Yang disentuh apa tadi? Rohani. Rohani. Tapi rohaninya kalah oleh jasmaninya. Lalu bagaimana malaikat akan memberikan informasi? Paham? Nung jam 10 kiep-kiep. Loh itu terus-teruskan, Bu, sampai ubanen ya begitu. Dilatih. Bahwa ngantuk, ya memang jasmani yang ngantuan. Nanti kan lain, kalau sudah biasa, hantam lagi. Kalau saya harus perlu tidur, tek, bener tidur. Nanti lain lagi. Nanti akan keluarnya pancaran rohani itu dari matanya saja sudah kelihatan berbinar-binar. Keluarnya itu ke sana. Iya. Ini ndak, aduh habis gak kuat ya aku wis jam sampe ini bae turu. Wan temen niku. Kok ndak tiap hari, seperti gini kan tidak tiap hari. Mau apa lagi? Ya turu iku ngono iku. Ukurannya begitu, sungguhnya mereka adalah mereka yang banyak meleknya pada waktu malam hari itu. Itu resep dari ilahi. Bukan berarti tidak boleh tidur, boleh, tapi ada konsekuensi. Kamu tidak bisa digerojok informasi dari ilahi itu tadi, karena turunnya malaikat dengan membawa itu ya malam hari. Itu kan Al-Muzammil itu loh. Coba dibaca-baca Al-Muzammil itu. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah,
di malam hari. No, malam hari kan bukan siang hari. Ya. Qurannya itu. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Nah itu. Nah, nanti Allahnya yang akan memberikan, memasukkan ke dalam diri kita itu pemahaman. Anu, Pak. Itu kerohanian kan? Nah itu. Masih banyak istilah-istilah malam hari itu di Quran. Yang lain kan lain, bangun malam hari, selalu begitu perintahnya. Karena pada saat itulah diturunkan itu. Banyak merenung malam hari, Tuhan kok hidup saya ini kok ketatap-tatap. Ya, nah dialogkan dengan Tuhan. Kayak begitu. Kalau tidak engkau berikan aku petunjuk, secercah cahaya dari sisimu, sungguh aku menjadi makhlukmu yang paling rugi, sementara aku memiliki engkau. Loh kan lain. Nanti akan dilihat benang merahnya itu. Oh gini loh jalan keluarnya. Bahkan tanpa dirasa dikeluarkan sendiri oleh Allah. Karena rintihan hati itu. Makanya baca ayat Quran itu bukan pengertian bacalah itu tadi. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Ya harus satu. Itu semua bukan kekuatan kita. Bukan kehebatan kita. Tapi bimbingan ilahi. Minta bimbingannya. Dari setiap saat, setiap waktu minta dibimbing. Makanya harusnya mempraktikkan ada ayat seperti itu. Bukan wajib dan sunnah. Tapi saya lakukan di dalam rangka kesempatan yang mumpung saya masih hidup. Kan enak ya. Itu. Nah, kalau semua sudah lakukan, insya Allah kok. Dialog yang terbaik ya, kalau di dalam Quran itu satu, banyak ingat Allah. Yang kedua bersyukur. Mungkin yang ketiga bertobat. Itu dialog. Perkenankan aku untuk mengenal Engkau Tuhan, sebagaimana aku mengenal jari jemariku, bahkan lebih daripada itu. Minta dialog. Satu contoh misalnya, Qiyamul Lail malam hari, ya itu dialog. Habis sholat 2 rakaat pertama bicara, aku hadir di hadirat-Mu Tuhan malam ini atas kurnia Engkau di dalam majelis-Mu. Ingat lo ya, Qiyamul Lail itu majelis Tuhan. Tahu majelis? Tahu majelis? Ini kan majelis. Quorum. Ya, itu yang disiapkan oleh Allah. Aku hadir saat ini hanya berdua-duaan dengan Engkau di dalam majelis-Mu Tuhan. Ya, maka perkenankan aku selalu hadir di dalam majelis-Mu, sekalipun di dalam keramaian. Dan dengan cara inilah, perkenankan ini menjadi pintu masukku di yaumil akhir untuk selalu berada di dalam majelis-Mu. Itu dialog namanya. Halo? Kan bukan minta surga, tapi minta agar supaya kita bersama dengan ilahi. Itu tadi, sekarang bukan doa lagi, tapi sudah dialog. Doa itu hafalkan doanya terus nggak ngerti maksudnya. Tapi ini dialog, dialogis. Itu yang namanya rintihan hati itu di itu. Remote yang fisik saja gini, ceklek nyala. Itu pun jaraknya terbatas kan. Rohani itu loh, jaraknya tidak terbatas. Nah itu yang kita tidak pernah buka. Nah dialog itu membuka remote itu tadi. Nggak usah bengok-bengok itu. Gak dirungokno pangeran. Karena caranya udah salah. Gak sampai. Gini, kalau orang itu sudah, itu namanya
Bertawakal ala Allah itu ya, bertawakal kepada Allah. Dia itu tidak akan pernah mengeluh terhadap apa yang mengenai dirinya. Bahwasanya itu sakit, ya. Iya, lumrah. Gigi sakit saja, lubang aja sakit kan ya, kan lumrah. Itu bagian daripada Islaminya itu tadi. Mudah. Nah, kita belajar sabarnya di situ. Itu. Kecuali itu bagian daripada skenario Allah. Karena sudah kepasrahannya itu tadi. Iya, sudah. Satu contoh misalnya, hidup kita kok miskin ya, arti pengertian miskin itu kan sulit di dalam mencari rezeki gitu ya. Itu tadi. Kalau orang sudah bertawakal, sudah, ya sudah. Kemiskinannya itu bagian daripada pemeliharaan Allah. Di mana letaknya pemeliharaan Allah? Sekarang, besok yang akan dipanggil pertama orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Bukan berarti kemudian di atas dunia dikuruh miskin. Loh, pengertian begitu. Jangan artinya di situ kalau kita memang dalam hidup ini menderita dalam kemiskinan, ya putus asa. Dikasih harapan tadi. Karena tidak akan diminta pertanggungjawabannya terhadap harta yang dia dapat. Harta melimpah ruah, jangan bangga. Karena pertanggungjawabannya berat. Kalau fatalistik itu lain tadi. Wah, miskin untuk pertanggungjawabannya tidak ada. Mesti menderita dia orangnya itu. Itu dia menderita tadi. Enggak, jadi stabilitasnya ini yang harus kita jaga ya. Kan kita pernah lihat makamnya Nabi. Ya. Iya. Iya. Makam Nabi itu tadi. Kan rumah itu ya. Sederhana begitu aja kan rumahnya. Bayangkan dengan rumah gedung-gedung itu tadi. Kalau syiarnya kan kemana-mana. Menghidupkan bumi seisinya. Ya, lalu saya pernah datang ke Iran, ke rumahnya Ayatullah Khomeini. Nah, dulu slide-nya pernah saya tunjukkan. Sederhana. Saya malu kalau dibandingkan dengan dia. Ini berlepas dari aliran ya. Saya bukan melihat, tapi tingkat perjuangan. Bayangkan orang kayak Khomeini bisa mengusir Amerika dari, ini bukan main itu ya. Saya, Pak Ika nggak bisa apa-apa. Rumahnya sederhana, hanya ada sofa di depan itu dari luar. Begitu saya pernah foto di situ, sederhana, tapi itu menggegerkan dunia ya. Saya nggak ada apa-apanya. Ekonomi Amerika bisa jatuh digerakkan oleh seorang orang tua seperti Khomeini kayak begitu. Berarti wawasan konsep politiknya kuat. Selain keyakinan, nah itu kita harus iri lah ya dengan. Pernah melihat siapa itu yang Teresia dari Katolik ya, Ibu Teresia ya. Panggilannya Ibu Teresia itu apa? Bunda Teresia. Pernah lihat filmnya itu? Coba dilihat. Masya Allah. Keyakinannya menolong orang, orang sakit, orang menderita dan sebagainya. Berlepas diri daripada agamanya loh ya. Ya. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan itu. Di dalam segi humanity. Bahkan mungkin saya tidak sanggup. Supaya kita tidak terlalu bangga. Artinya apa? Banyak sekali yang belum kita kerjakan dalam hidup ini.
Itu sudah mau habis. Iya, kalau Nabi kejauhan lah itu loh. Sungguh kenapa? Supaya tidak. Nah, ini yang kemudian nanti kita tuh apa ya, gelo gitu loh ya. Menyesal. Menjadi itu banyak sekali kerjakan. Makanya saya tadi ke Pak Kadir, badminton pakai Innova. Lalu untuk apa ini mobil gini gedenya kan? Itu ditongkrong di dalam rumah aja, itu ditanya. Gunakan tuh. Nanti kalau Sidoarjo dipakai, saya sampai begitu. Nah, salah satu alasan saya juga peti rumah ini saya gunakan itu, saya juga takut ditanya Allah. Nah, ini kan semua tercatat ya. Saya bersyukur karena sudah merambah kemana-mana kan, apapun bentuknya. Bukan bangga, bersyukur. Harapan saya teman-teman semua menjadi bagian daripada dakwahnya itu tadi. Dan belum apa-apa itu.